Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Rozikin ya. Ya, Gimana kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya udah diantar sendiri tadi ke sini atau gimana? Sama teman. Sama teman-temannya di bawah berarti ya, Ya, di nunggu. bawah nunggu. Oh iya ya, siap. Jadi udah tahu tujuannya datang ke sini. Ya, Ya, untuk konseling ya. Sebelumnya Mas Rozikin pernah nggak melakukan proses konseling? udah Oh, udah. ya Di mana? di perempuan. Oh, di Perempungan. Berarti sejauh ini ada gambaran ya tentang apa sih itu konseling? Tahu pernah disampaikan dulu itu tentang asas-asas konseling? Udah, Udah, Ya. misal kayak asas keterbukaan, kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas-asas yang lain. Tapi masih ingat nggak tentang hal itu? nah, kurang ingat saya. Kurang ingat ya. Ya. Baik, mungkin saya perjelas lagi ya biar Ya. sama-sama enak, sama-sama pas. Nah, Mas Rozikin dengan sukarela atau ada yang memaksa atau gimana untuk kesini untuk konseling? Sukarela? Sukarela ya. Oh, sukarela berarti ya. Terus berarti tidak ada paksaan sama sekali ya. Tidak ada Maksudnya paksaan. itu inisiatif yang berasal dari diri Mas Rozikin Ya. sendiri. Terus tentang asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan mungkin Mas Rozikin juga tahu, tapi mungkin lupa ingat ya karena Ya. baru 2 kali ini berarti melakukan konseling. Nah, asas keterbukaan ini diharapkan saya dan Mas Rozikin terbuka, sama-sama terbuka untuk menyampaikan apa sih permasalahan yang dialami sehingga kita bisa mencari alternatif solusi tentang permasalahan yang Mas Rozikin hadapi begitu. Dan tidak ada hal-hal yang akan kita rahasiakan di sini. Jadi hanya saya dan Mas Rozikin selaku konseli yang mengetahui Ya. permasalahan. Nah, kemudian ada asas kerahasiaan di sini. Di asas kerahasiaan ini, saya sebagai seorang konselor menjamin bahwa persoalan, permasalahan, dan semua apa yang Mas Rozikin curhatkan ke saya itu akan saya jaga rahasianya dengan sepenuh hati, 100%. Tidak akan ada yang saya bocorkan ke publik atau ke orang lain. Artinya saya jamin permasalahan Mas Rozikin tidak akan saya beberkan ke orang lain begitu. Oke. Dan Mas Rozikin ada juga namanya asas keterpaduan. Nah, di asas keterpaduan ini mungkin Mas Rozikin juga pernah dengar dulu bahwa kita berdua nanti akan bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah Mas Rozikin, dan semoga ada jalan keluar. Oke, mungkin bisa Mas Rozikin ceritakan apa yang Mas Rozikin sedang alami masa-masa ini, hari-hari ini, sehingga Mas Rozikin datang ke sini untuk melakukan proses konseling itu. Bisa Mas Rozikin ceritakan? Oh, ya. Pas saya di sekolah nggak pernah antar tugas, nggak pernah nyatet, dan lagi-lagi mau diskorsing. Saya bingung nih dengan diri saya sendiri. Bingung dengan diri sendiri ya. Ya. Jadi berarti hari-hari ini Mas Rozikin, kalau boleh tahu kelas berapa sekarang? Kelas 11. Oh, kelas 11. Ya. Berarti mau naik kelas 12. Ya, mau naik ke 12. Itu di semua mata pelajaran Mas Rozikin tidak pernah mengantar tugas, atau di beberapa mata pelajaran tertentu aja, atau gimana? Di semua Di pelajaran. semua mata pelajaran. Ya. Terus kalau jarang masuk itu karena ada kesibukan di rumah, bekerja, atau bagaimana? Sering nama
ketiduran. Oh, ketiduran. Ya, Emang apa yang dikerjain malam-malam? main game. Main game. Oh, main game. Biasa sampai jam berapa Sampai main game? separuh sampai jam 1. Jam 1 malam. Ya, Hmm, hmm. Padahal kalau itu memang udah lewat jam tidur ya. ya, Tapi udah tahu ya standar normal untuk orang jam tidurnya ya, itu kalau 8 jam kan. ya, Berarti tidurnya jam 1 ke atas ya. ya, Berarti kalau sekolah pagi tidurnya cuman 1, 2, 3, 4, 5. Ya sekitar 5 jam. 5 jam ya, 5-6 jam ya. Masuk jam 6 pagi. Ya masuk jam 6 pagi. Berarti itu salah satu alasan sering telat. Tapi kalau untuk mengerjakan tugas ini sendiri, kalau boleh tahu karena sibuk di game juga atau gimana? Ya, sibuk di game. Terus abot nyatet. Ya males nyatet ya. Berarti kebanyakan tugasnya itu tugas-tugas tentang apa namanya, mencatat materi ya, Ya, yang cukup panjang. Tapi ada nggak materi yang Mas Rauzikin sukai? ada Pelajaran apa itu? ekonomi. Ekonomi. Kenapa bisa suka ekonomi, Mas Rauzikin? Karena gurunya enak. Oh iya. Ya, Berarti kalau di mata pelajaran yang lain kurang enak kita. kurang enak. Ya, Tapi ada itu beberapa hal faktor yang membuat Mas Rauzikin tidak mengerjakan tugas sehingga diancam untuk diskor segala macam ya, karena main game. ya, karena main game. Ya, tapi ada nggak kesibukan lain, misal karena kerja atau gimana? Ada kerja Kerja sebagai apa kalau boleh tahu? sebagai guide lah. Oh ya, guide untuk pemandu wisata. Ya, Oh, berarti itu sepulang sekolah biasa membawa tamu atau gimana? ya, Ya, berarti itu ya. ya, Terus untuk bahasa Inggris berarti Mas Rauzikin cukup bagus ya speakingnya. sedikit Oh dikit. ya, little ya. Little. Mantap. Keren. Terus kalau di sekolah sendiri ada nggak apa namanya, Mas Rauzikin ikut ekskul, ekstrakurikuler? Oh, ada Ikut apa itu? Kalau boleh PMI. tahu. Oh, PMI, Ya, sama pramuka. pramuka. Oh, aktif juga Mas Rauzikin ya. Ya, Itu 2 ekstrakurikuler itu aktif Mas Rauzikin ikutin? aktif. Tetap latihan berarti ya. Oh, itu nggak juga apa namanya, menghalangi antara, maksud saya nggak sering tabrakan antara kesibukan Mas Rauzikin di ekstrakurikuler dengan mengerjakan tugas-tugas itu? Apakah itu menjadi salah satu faktor juga? Enggak. Oh, berarti kalau soal manajemen waktu itu yang di ekstrakurikuler dengan dunia pertugasan, Ya, Mas Rauzikin bisa ya. Berarti di persoalannya itu di main game ini sendiri ya. ya, main game. Terima kasih ya Mas Rauzikin sudah dengan sukarela menceritakan permasalahan yang dialami. Saya akan mencoba memahami apa yang Mas Rauzikin alami. Kemudian di persoalan tentang nilai apa namanya, tentang tugas, tentang ancaman skorsing ini, apakah sudah diketahui oleh orang tua Mas Rauzikin sendiri? Ya, udah. Diketahui. Terus bagaimana respon beliau? Dimarahin lah saya. Dimarahin. Terus Dibikinin surat oleh oleh guru di sekolah. langsung diantar ke orang tua. Ya,
terus dibaca oleh orang tua, Ya. terus Terus dibawa Ya. ke orang tua kita ke sekolahan. oh udah pernah dipanggil orang Ya. tuanya. Terus gimana respon orang tua selain marah, maksudnya apa, boleh tahu apa yang diungkapkan gitu, yang diungkapkan oleh orang tua selain marahnya, maksud saya apakah ada masukannya, ada sarannya, ada alternatif solusi yang diberikan oleh orang tua kepada Mas Rozikin? Ya, disuruh rajin antar tugas, nyatet, disuruh berhenti main game Ya gitu. tapi belum bisa ya. Ya belum bisa. Untuk malam sendiri Mas Rozikin biasa tidur di rumah atau nginep di rumah teman? Sering menginap di rumah teman. Tapi itu tetap dikontrol sama orang tua, maksud saya Mas Rozikin tetap ditelepon tidur di mana segala macam gitu. Ya tetap. Tetap ya. Terus kira-kira apa yang Mas Rozikin harapkan ke depan ini? Maksud saya apa yang Mas Rozikin rencanakan untuk perubahan diri Mas Rozikin untuk bisa meninggalkan kebiasaan main game sehingga lalai dalam mengerjakan tugas sampai diancam skorsing. Kira-kira apa yang Mas Rozikin harapkan ke depan ini, rencanakan, mungkin ada? Oh, ada. Ya, mau kerja di Kalimantan di Bapak Tuan. Oh, kalau itu berarti selesai ya, maksudnya selesai sekolah ya. Ya, selesai sekolah. Selesai sekolah. Tapi lebih spesifiknya itu untuk menyelesaikan apa yang Mas Rozikin alami sekarang ini. Apakah ada gambaran tentang itu? Ada. Ada apa kira-kira itu? Ya, mau rajin antar tugas dan nyatet. Mengatur tugas dan nyatet ya. Tapi itu kira-kira motivasi utama Mas Rozikin sendiri adalah apa yang menyemangati Mas Rozikin sehingga akan bisa rajin nantinya mengantar tugas, mengerjakan tugas dan lain sebagainya? Biar cepat selesai mungkin, atau biar tidak diancam? Ya, biar nggak diancam sama guru, biar enak di sekolah. Ya. Tapi kalau di sekolah sendiri Mas Rozikin, ada nggak teman-teman Mas Rozikin yang katakanlah tetap peduli terhadap Mas Rozikin? Maksud saya bukan hanya sekedar pas senang saja, maksudnya pas sedih juga, pas dalam kondisi down gitu, ada kawan Mas Rozikin yang senantiasa mengingatkan Mas Rozikin untuk mengantar tugas segala macam? Ada. Oh ya. Ya, mungkin itu sih, itu kan bagaimana kita mungkin lihat dari itu salah satu hal yang bisa menjadi motivasi Mas Rozikin untuk bisa rajin mungkin ke depannya ya, karena ada seorang teman atau beberapa teman yang peduli terhadap Mas Rozikin, bukan hanya menemani Mas Rozikin ketika dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan sedih pun mereka senantiasa menyemangati Mas Rozikin, mengingatkan Mas Rozikin tentang tugas A, B, C, sehingga Mas Rozikin tidak terancam di skor ya. Nah, itu mungkin salah satu motivasi yang bisa Mas Rozikin jadikan motivasi, bahwa ada loh orang-orang yang peduli terhadap Mas Rozikin, yang mereka juga mungkin berharap bahwa Mas Rozikin tidak mengecewakan mereka, karena mereka sudah peduli terhadap Mas Rozikin.
artinya mereka loh teman-teman yang benar-benar tulus menjadi teman Mas Rozikin. Ya itu sih salah satu motivasi mungkin ya yang bisa Mas Rozikin jadikan motivasi terhadap kondisi Mas Rozikin hari ini, itu yang menjadi penyemangat Mas Rozikin gitu. Kemudian kira-kira ada nggak motivasi lain yang bisa Mas Rozikin jadikan penyemangat untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik dalam mengerjakan tugas, dalam konteks mengerjakan tugas dan dalam konteks dunia sekolah lah, kira-kira apa? Terima kasih Mas Rozikin ya sudah menyampaikan inti permasalahannya, kemudian sudah bercerita tentang apa yang menjadi rencana Mas Rozikin ke depan. Kira-kira masih ada lagi yang ingin Mas Rozikin ceritakan? Dan ada Ya, ini ya. saya mau cerita sedikit. Terus Saya mau saya udah mau berhenti sekolah, tapi ada teman yang suruh sekolah lagi. Ya, ya. Itu alasan ingin berhenti kenapa? Gitu dah kayak yang tadi. Karena tidak mengerjakan tugas Ya, atau mungkin bukan karena malu di sekolah karena jarang masuk atau segala macam, bukan? ya juga sering bolos. Sering bolos. Ya, Terus kalau bolos apa yang dikerjain? ya kita nongkrong di ulam-ulam namanya. Oh iya ya, berarti bolosnya ke tongkrongan ya. Terus di tongkrongan sendiri apa yang dikerjain biasa? Yang rokok, Hmm, ngopi, ngopi, ngobrol. ngobrol ya. Tapi obrolannya seputar apa biasa? Yang dibahas tentang apa gitu? Apakah pelajaran? Apakah pacaran atau apa? Pacaran. Oh, tapi bukan pelajaran Ya, bukan Oh, pelajaran. iya. Oh iya, berarti tapi sejauh ini masih ini ya, masih mencoba untuk berubah, bukan Iya. bukan untuk berhenti sekolah gitu. Mencoba Ya, berubah. ya. Soalnya kan udah mau menjelang kelas 3 juga kan, udah mau naik kelas 3 sebentar lagi selesai. Ya, apalagi di lingkungan kita sendiri, sistem di lingkungan di daerah di negara kita kan salah satu, katakanlah tanda kutip, salah satu hal yang menjadi penilaian atau yang dilihat oleh perusahaan ataupun orang-orang yang mencari karyawan kan adalah ijazah ya. Ya, Ya meskipun ijazah SMA. ya minimal kadang kan standar SMA kan ijazahnya. Ya meskipun memang ijazah bukan apa ya, bukan sebuah, ya katakanlah ijazah itu sebenarnya kan adalah tanda bahwa kita pernah sekolah, bukan tanda kita pernah belajar Iya. kan. Jadi belajar itu sebenarnya bisa di mana saja, tapi karena ada sebuah sistem yang mengatur kita, sistem yang mau tidak mau kita harus tunduk dan ikut ke sistem tersebut, ya kita nggak bisa dengan keinginan kita sendiri, dengan apa yang kita inginkan sendiri terus bisa tiba-tiba bekerja di perusahaan ABC, sedangkan perusahaan itu sendiri diatur oleh sistem itu, sistem Ya, besar itu. harus punya ijazah. Ya,
itu yang mungkin bisa juga Mas Rezeki jadikan sebagai motivasi, sehingga ke depan peluang-peluang kerja Mas Rezeki juga lebih besar kan. Katanya tadi mau kerja di Kalimantan ya. Nah, Kalimantan sendiri setahu saya juga kan memang banyak job kerjaan kan, Ya, banyak tambang batu kerjaan. bara, kebun garuk, kebun karet, segala macam. Tapi pasti hal itu ini kan menuntut sebuah tanda atau sertifikat atau surat-surat resmi yang menandakan tentang jenjang pendidikan Mas Rozikin sendiri. Oke, nah itu tadi kan. Nah, jadi kita terikat dengan sistem itu sendiri. Kecuali kalau kita memang independen, tapi independen ini kan atau mandiri ini kan butuh perjuangan yang lebih ekstra kan. Artinya di sana mungkin Mas Rezeki nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tapi jelas itu sangat sangat sulit lah, apalagi ya. Tadi Mas Rezeki sudah menyampaikan motivasi yang sekiranya bisa Mas Rezeki jadikan motivasi, dan saya juga sudah memaparkan beberapa hal-hal yang mungkin Mas Rezeki bisa jadikan sebagai motivasi juga ya. Ada sekitar 4 lah. Pertama, kita terikat dengan sistem, kemudian bagaimana Mas Rezeki agar tidak mengecewakan teman-teman Mas Rezeki yang peduli terhadap Mas Rezeki, kemudian bagaimana juga Mas Rezeki tidak mengecewakan orang tua Mas Rezeki sendiri kan, yang sudah menaruh kepercayaan besar, menaruh harapan besar terhadap Mas Rezeki tentang terhadap masa depan Mas Rezeki dari dunia pendidikan ini sendiri. Artinya kan orang tua kita, semua orang mungkin tentu orang tuanya mengharapkan anaknya menjadi seseorang yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri, baik itu dari segi pemikiran, segi finansial, segi harta benda, dan segala macam hal. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin Mas Rezeki bisa jadikan sebagai motivasi. Nah, orang tua sendiri kan juga tentu sudah banyak kan, kalau kita ingat-ingat orang tua saya, orang tua Mas Rezeki, dan orang tua di luar sana tentu sudah banyak mengeluarkan banyak harta benda, tenaga, pemikiran, cinta, doa, segala macam untuk kesuksesan, untuk keberhasilan anaknya. Nah, mungkin itu kita tidak kita maksimalkan lah, Mas Rezeki maksimalkan lah mungkin pembelajarannya di sekolah, untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, sehingga orang tua Mas Rezeki sendiri tidak kecewa. Artinya itulah salah satu cara mungkin dari Mas Rezeki sendiri untuk menaruhkan kebahagiaan ke dalam hati orang tua Mas Rezeki. Nah, kemudian mungkin saya akan memberikan Mas Rezeki tugas tentang jadi mungkin kan ini proses konseling kita juga sudah mau hampir selesai ya. 30 menit kan kontrak kita untuk bimbingan hari ini. Tapi kira-kira Mas Rezeki merasa apakah masalah ini sudah selesai, atau maksudnya udah ada gambaran solusi, atau mau pertemuan lagi nanti
di minggu depan atau kita jadwalkan nanti? Ya dijadwalkan. Dijadwalkan ya, dijadwalkan. Oke. Nah, artinya saya bisa memberikan Mas Rozikin tugas kalau gitu. Nah, tugasnya nanti saya akan berikan Mas Rozikin tentang pertama tugas tentang Mas Rozikin kalau bisa membuat jadwal harian. Nanti ada filenya saya kirimkan lewat WhatsApp. Filenya tinggal Mas Rozikin isi atau contreng. Ada sih contoh, nanti contoh tentang kegiatan apa saja dalam keseharian yang bisa Mas Rozikin lakukan, atau Mas Rozikin juga bisa mengimprovisasikannya, mengubahnya dengan target kegiatan target kegiatan keseharian yang ingin Mas Rozikin lakukan. Nah, itu jadi nanti Mas Rozikin bisa contreng mana kegiatan yang Mas Rozikin lakukan, mana yang Mas Rozikin sudah rencanakan tapi tidak bisa Mas Rozikin lakukan, entah karena kesibukan, entah karena hal mendadak dan lain sebagainya. Nah, itu nanti selama seminggu lah, mungkin insya Allah minggu depan ya kita jadwalkan pertemuan kembali. Mungkin Mas Rozikin bisa isi itu selama seminggu, kegiatan-kegiatan yang Mas Rozikin rancang dan yang saya berikan nanti, sehingga nantinya itu file semua data itu kita kumpulkan, kita lihat gimana progres Mas Rozikin sendiri, apakah ada perkembangan atau malah mundur atau stuck atau bagaimana. Nah, kemudian tugas kedua Mas Rozikin kan masih sekolah ya, maksudnya masih bukan libur ya hari-hari. Bukan libur. Ya, tetap masuk. Nah, tugas kedua itu Mas Rozikin kalau bisa nanti buat semacam mungkin di tembok ya, pengingat, tempel. Nah, tempel kertas-kertas kecil nanti sebagai pengingat bahwa ini tugas Mas Rozikin. Tulis tugasnya apa, mata pelajaran apa, di mata pelajaran apa, kemudian tentang apa, dan batas pengumpulannya atau deadline waktu pengumpulan tugas itu. Nah, Mas Bro, tugas-tugas dari saya untuk Mas Rozikin, dua tugas ya. Pertama, tugas tentang apa tadi? Coba diingat. Ya, pertama tugas tentang target kegiatan harian. Nah, terus tugas kedua itu tadi Mas Rozikin tulis tugas-tugas yang Mas Rozikin dapat dari sekolah dan target batas waktu pengumpulannya, sehingga itu bisa menjadi pengingat. Mungkin Mas Rozikin ketika bangun tidur langsung lihat tembok, keringat langsung kan, jadi itu bisa juga nanti di HP, tapi alangkah lebih baiknya yang langsung ya di tembok, karena hal yang konkret yang bisa dilihat itu kan lebih kesannya, itu feelnya itu lebih dapat gitu. Nah, itu dua tugas saja yang Mas Rozikin nanti minggu depan kita akan kumpulkan dan kita akan evaluasi bersama, kita lihat, cek bersama apakah ada peningkatan, perubahan ke arah yang lebih baik atau mundur atau stuck ya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup itu saja ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan Mas Rozikin juga bisa mendapatkan hal yang Mas Rozikin inginkan, maksudnya solusi untuk permasalahan yang Mas Rozikin alami. Tapi percayalah Mas Rozikin bahwa semua masalah itu tidak akan selamanya. Artinya setiap masalah punya batas waktu tertentu, dan dalam Al-Quran sendiri kan di surat Al-Insyirah, mungkin Mas Rozikin sering sekali membacanya dalam sholat dan di luar sholat, tentang fa inna ma'al usri yusra. Nah, di sana kan Allah menyebutkan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, bahkan 2 kali, sebagai bentuk penegasan bahwa itu pasti gitu, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, termasuk di persoalan yang Mas Rozikin alami,
mungkin sekarang Mas Rozikin masih dalam tahap permasalahan itu sendiri, tapi nanti pasti sebentar lagi akan ada jalan keluar. Jadi semua hal ini mempunyai batas waktu tertentu, entah itu kebahagiaan, kesengsaraan, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, semoga apa yang kita lakukan hari ini juga menjadi amal ibadah, dan Mas Rozikin menemukan solusi nanti terhadap permasalahan Mas Rozikin. Mas Rozikin tetap semangat dan rajin sekolah, dan ya semoga selalu diberikan nikmat yang terbaik oleh Allah. Semoga ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas kesukarelaan Mas Rozikin hadir untuk melakukan kegiatan konseling dan terbuka terhadap permasalahan Mas Rozikin. Dan seperti yang saya ungkapkan di awal, insya Allah saya menjamin bahwa semua permasalahan Mas Rozikin yang Mas Rozikin utarakan hari ini ke saya akan saya jaga dan tidak akan saya beberkan kepada siapapun, karena itu adalah salah satu tuntutan atau kode etik atau asas yang menuntut keprofesionalan dalam seorang konselor. Nah, konselor itu sendiri adalah saya. Terima kasih, semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya. Oke. Semua.